Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ugi. Jadi dalam video kali ini kita akan praktek mengolah data menggunakan metode Structural Equation Modeling dengan software R. Jadi di sini contoh kasusnya ada 8 variabel laten yang terdiri dari 280 sampel responden. Kita lihat dulu datanya. Nah, di sini ada data Excel, namanya data perbaikan valid ya. Jadi di sini jumlah respondennya ada 280. Nah, ini ada 280. Kemudian ini skalanya dari 1 sampai 6 ya, skalanya seperti itu. Kemudian di sini ada 8 variabel laten. Yang pertama ada PR, terdiri dari 6 indikator pernyataan. Ada WF, ada 6 indikator juga. Ada SG, SG ini ada 8 indikator. JB ada 6. Variabel laten PK ada 4. Sampai variabel laten CO ada 7. Nah, jadi bentuk kerangka penelitiannya seperti ini. Jadi kita bisa bilang pengaruh PR, WF, SG, JB, PK, SD, BO terhadap peluang karir. Peluang karir ini disingkat dengan CO ya. Jadi di sini ada PR, itu kalau kita lihat gambar, ini PR. X2-nya itu WF, bisa kita lihat sini WF dan seterusnya. Nah, kalau kita menggunakan SEM di R, ya SEM, itu kita menggunakan paket R namanya Lavan. Jadi Lavan ini salah satu paket di R yang menyediakan yang di dalamnya ada fungsi untuk melakukan Structural Equation Modeling. Seperti itu. Nah, teman-teman, data ini kita copy semuanya. Ya, kita copy semuanya sampai 280. Ini kita copy. Kita copy. Kemudian kita bisa buat teks dokumen. Di sini teks dokumen. Kita buat aja data untuk SEM. Oke. Kemudian kita pindahkan ke sini. Jangan lupa di save. Kita close. Oke, sudah. Kemudian ini saya sudah buat filenya. Yang pertama ada list.files. Ini kegunaannya untuk mengetahui file-file apa aja yang ada di dalam folder yang sedang kita kerja. Jadi ini kita bekerja di D, olah data statistika untuk YouTube R. Nah, kita berada di folder SEM Lavan dengan R. Di dalamnya itu ada file-file seperti ini dia. Makanya ini muncul seperti ini. Kemudian kita gunakan paket R namanya Lavan. Kemudian ini nama yang mau kita baca, ini ngebaca data. Data yang mau kita baca tadi data untuk SEM. Nah, seperti ini fungsinya untuk mengambil datanya menggunakan fungsi read.table. Maka datanya terbaca seperti ini. Jadi data Excel ini sudah kita import ke dalam R. Ini dia datanya. Semuanya ada 280 baris. Nah, dari sini baru kita definisikan model SEM-nya. Jadi PR itu ada 6 indikator, WF ada 6 indikator, SG ada 8 indikator, sampai CO ada 7 indikator. Nah, baru di sini kita definisikan modelnya. Ini cara bacanya pengaruh PR, WF, SG, JB, PK, SDBO terhadap CO. Nah, jadi ini modelnya sudah kita definisikan. Nah, kemudian baru kita gunakan
paket R namanya 8, kita gunakan fungsi sem. Di sini model semnya sudah kita definisikan. Kemudian kita gunakan auto.var sama auto.fix.first. Ya, kemudian kita dapatkan hasil semnya, kemudian kita ambil hasil semnya menggunakan fungsi standardized solution. Maka kita dapatkan hasilnya seperti ini. Nah, inilah hasilnya. Hasil ini kemudian kita bisa cetak ke dalam Excel menggunakan paket R namanya OpenXLSX. Maka kita dapatkan ini kan ada hasil ya. Hati-hati di sini hasilnya kita simpan dalam hasil 1. Jadi kita ingin mencetak hasil 1, maka di sini harus kita buat hasil 1. Maka kita cetak hasilnya ke dalam Excel seperti ini. Nah, ini dia hasilnya. Inilah hasil dari semnya. Hasil ini sekarang ya dari sini tadi ya. Kemudian saya ringkas hasilnya di bagian ringkasan perhitungan. Ini ada namanya standardized loading factor. 0,803, 0,790, 0,872. Jadi ini nilai standardized loading factor. Dari mana nilai ini? Itu diambil dari output yang tadi. Nah, dari kolom ini. Nah, ini dia. Ini namanya standardized loading factor. Kita bisa aja atur menjadi 3 angka di belakang koma. Bisa. Tinggal kita atur, misalkan mau ganti 3 angka di belakang koma ya. Itu kan? Jadi ini namanya indikatornya. Saya kasih warna ini dari sini sampai sini. Ini indikatornya nih. 0,803, 0,790 sama kan di sini kan? Ini dia. Sampai 0,889. Sampai oke, sama ya. Jadi yang saya warnai kuning ini standardized loading factor. Kemudian ada di sini namanya nilai errornya. Errornya atau residual lah. Dari mana? Itu nilainya diambil yang ini. Residualnya ini residualnya. Dari sini sampai sini. Residualnya sampai sini. Nah, ini residualnya. Warna oranye ya. Iyalah. 0,356, 0,376. Nah, ini dia. Baru ini nilai SLF-nya dikuadratin, ini dikuadratin dapat ini. Kemudian baru kita hitung AV. AV untuk masing-masing variabel sama CR. Ini rumusnya, rumus untuk menghitung AV seperti ini. Rumus untuk menghitung CR seperti ini. Jadi contohnya ini kita jumlahin dulu. Nah, saya kasih contoh gimana cara dapetin satu ini ya. Caranya pertama kita jumlahin dulu. 2 inilah kita hitung ya contohnya. Kita jumlahin sum. Yang PR kita jumlahin. Tuh. Dapat kan? Kemudian tinggal tarik ke kanan aja. Nah, dapatlah dia jumlahnya. Tuh kan? Yang kedua untuk WF kita sum. Kita cari untuk WF-nya. Ini. Enter. Tinggal kita tarik ke sini. Nah, untuk menghitung AV tadi rumusnya. Ini rumusnya. AV. SLF kuadrat dibagi SLF kuadrat tambah jumlah errornya. Berarti sama dengan SLF kuadrat dibagi ini tambah jumlah errornya. Nah, tuh dapat 0,738. Tinggal tarik ke bawah dapat AV-nya. CR-nya gimana? CR-nya kita gunakan rumus yang tadi. Nah, ini dia. Jumlah SLF kemudian dikuadratin dibagi jumlah SLF kemudian dikuadratin tambah
jumlah errornya atau residual. Jadi sama dengan SLF dikuadratin dibagi SLF dikuadratin dibagi error. Nah, inilah dapat nilai CR-nya. Gitu ya cara nyari CR. Nah, kemudian ya udah tinggal kita interpretasi. SLF-nya kan harus di atas 0,5 baru indikatornya valid. Berarti PR1 valid. Karena SLF-nya di atas 0,5, PR2, PR3 sampai CO7. Sudah valid semua indikatornya karena nilai SLF-nya di atas 0,5. Kemudian kita periksa nilai, ini gambarnya sih. Jadi kalau hijau-hijau, yang ini ya, ini nilai SLF-nya. Semua sudah di atas 0,5. Oke, ini ada nilai yang merah nih pengaruhnya negatif. Ini juga ada nilai korelasi antar variabelnya. Tapi fokus kita SLF dulu aja. Ini nggak terlalu penting. Kemudian kita lihat nilai AV sama CR harus di atas, AV-nya harus di atas 0,5, CR-nya harus di atas 0,7. Ya, udah pas ya. Kita lihat di sini tadi. AV di atas 0,5, CR-nya di atas 0,7. Nah, kemudian kita uji kecocokan model. Di sini kita lihat nilai CFI, TLI, NFI, EV, SRMR. Semuanya udah fit ya. Untuk CFI, TLI, NFI, EV itu nilainya sudah berada di antara 0,8 dan 0,9. Marginal fit, masih fit lah dia. SRMR-nya 0,077 di bawah 0,1 fit. Itu kita gunakan fungsi namanya fit measure. Tadi ingat ya, kita bisa untuk buat grafiknya kita menggunakan untuk buat modelnya menggunakan paket Semplot. Install dulu fungsinya namanya Sempad. Ini juga bisa gambar seperti ini. Nah, ini dia. Kita melihat hasil goodness of fit-nya. Di sini kan ada banyak, nggak usah diambil semua. Kita ambil aja CFI, TLI, NNFI, kan ada sini. CFI kan. Nih. TLI, NNFI. Nilainya berada di antara 0,8 sampai 0,9, masih marginal fit. Nah, baru kita masuk ke pengujian hipotesis ya. Semacam uji pengaruh PR terhadap peluang karir, sampai pengaruh budaya organisasi terhadap peluang karir. Jadi kita lihat ini cara ngambil hasilnya ada di sini sih. Nah, ini untuk uji pengaruhnya di sini kita ambil. Jadi ini namanya kolom PET coefficient. Kemudian ini nilai p-value-nya nih. Ini p-value-nya. Kita bisa atur aja p-value-nya. Nah, ini dia. Ya. Dari sini kita pindahkan hasilnya seperti ini, tabel ini. Pengaruh PR terhadap CO. Pengaruh WF terhadap CO. 0,1474 ya. Sama nggak? Tunggu ya. Kayaknya dia muncul di sini. Oh ya, sorry. Lupa saya tadi outputnya mana ya. Oh ya, ini dia 147 0,83. Oke. Nah, oke, langsung aja kita interpretasi. PR berpengaruh signifikan terhadap CO. Jadi kalau p-value-nya di bawah 0,05 berarti dia berpengaruh signifikan. Ada yang nggak signifikan, PK nggak berpengaruh signifikan terhadap CO. Karena p-value-nya di atas 0,05. SD tidak berpengaruh signifikan terhadap CO karena p-value-nya di atas 0,05. SD dia memiliki pengaruh negatif terhadap CO namun tidak signifikan. Nilai R-square-nya 0,731 atau pengaruh PR, WF, SG, JB, PK, SD, dan BO pengaruhnya terhadap CO sebesar 73,1%.
Oke, seperti itu sih cara prakteknya menggunakan R. Ini untuk mengetahui R square-nya ya. Seperti ini dia. Oke teman-teman, demikian video dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.